kontingen PMR SMK Negeri 2 Salatiga. Berdirinya saya di sini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan remaja sebaya, yaitu gender. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 materi pokok yang berkenaan dengan gender. Yang pertama yaitu tentang pengertian gender, yang kedua yaitu tentang peran gender, yang ketiga yaitu tentang ketidakadilan gender, dan yang keempat tentang kebutuhan praktis dan strategis gender. Sebelumnya, apakah kalian mengetahui tentang gender? Gender adalah sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial ataupun kultural, atau juga bisa disebut juga dengan pembagian peran. Yang kedua yaitu tentang peran gender. Peran gender adalah peran yang muncul berdasarkan norma yang ada dalam diri dan masyarakat, serta tidak berhubungan dengan jenis kelamin, sehingga dapat dipertukarkan. Yang ketiga yaitu tentang ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender adalah berbagai tindak diskriminasi yang bersumber pada keyakinan gender. Adapun bentuk ketidakadilan gender yaitu 1. Marginalisasi, yaitu peminggiran atau pemiskinan ekonomi. Yang kedua, subordinasi, yaitu anggapan atau perlakuan bahwa perempuan tidak penting atau menomorduakan. Yang ketiga, stereotip, yaitu pelabelan atau stigma. Yang keempat, violence, yaitu kekerasan. Yang kelima, diskriminasi, yaitu pembedaan. Dan yang keenam, multiburden, yaitu beban kerja lebih panjang dan banyak. Yang keempat, apa perbedaan antara kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis? Jika kebutuhan praktis itu fokus pada perempuan, yaitu 1. Memenuhi kebutuhan dasar pada saat ini atau jangka pendek. Yang kedua, ditujukan untuk meningkatkan kondisi perempuan. Yang ketiga, ditujukan pada kondisi perempuan di kelompok tertentu. Sedangkan kebutuhan strategis itu fokus pada relasi gender, misalnya hubungan perempuan dengan lelaki. 1. Yaitu untuk meningkatkan posisi perempuan dalam waktu jangka panjang. Yang kedua, ditujukan pada posisi perempuan dalam kategori relatif terhadap laki-laki. Setelah saya menjelaskan tentang kebutuhan strategis dan praktis, di sini saya akan menjelaskan pemberdayaan tentang kebutuhan strategis dan praktis. Selama ini, perempuan sulit untuk mengidentifikasi dirinya, kebutuhan strategis gender mereka sendiri. Bahkan, pada saat perempuan tahu alternatif pemecahan untuk mencapai perubahan tersebut, kebutuhan praktis dan cara mempertahankan hidup selalu menjadi prioritas utama. Sebenarnya, jika diberi kesempatan yang cocok, perempuan bisa menjelaskan situasi, kondisi, dan posisi yang sesungguhnya. Kebutuhan strategis ini biasanya akan muncul dengan cepat dalam pertemuan informal. Adapun tujuan dari mempelajari gender yaitu 1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun. 2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik maupun pribadi. Ketiga, menghapuskan semua praktik berbahaya seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini, dan paksa, serta sunat perempuan. Keempat, mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur, dan kebijakan pelindungan sosial, dan meningkatkan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional. Kelima, menjamin partisipasi penuh dan efektif dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat. Keenam, hari ini kita telah mempelajari 4 hal, yaitu 1. Pengertian gender. Kedua, peran gender. Ketiga, yaitu ketidakadilan gender. Dan keempat, yaitu kebutuhan strategis dan kebutuhan praktis gender. Apakah kalian paham dengan materi yang telah saya sampaikan? Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Sekian dari saya, salam hangat dari PMR SMK Negeri 2 Salatiga. Siamu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.